Oke, ini adalah soal TS nomor 1.1 nomor 1. Yang pertama, yang 1A yaitu do not pass go. Ini tuh termasuk bukan proposisi. Karena uh, di 1A ini menyatakan sebuah kalimat penyuruh. Kalau yang selanjutnya yaitu what time is it. Ini termasuk bukan proposisi. Karena kalimat ini adalah kalimat tanya. Oke, selanjutnya yaitu satu C yaitu there are no black flies in mine. Jadi ini adalah proposisi tapi yang bernilai salah. Kenapa? Soalnya Maine ini kan negara di Amerika Serikat. Masa dia kan di negara Amerika Serikat kan tidak ada lalat berwarna hitam. Selanjutnya yaitu 4 plus X sama dengan 5. Ini termasuk bukan proposisi karena X-nya ini tidak diketahui nilainya berapa. Apakah ini sebuah nilai atau sebuah variabel? Makanya di sini bukan proposisi. Terus yang selanjutnya yaitu 2N lebih dari sama dengan 100. Ini termasuk bukan proposisi karena N ini juga belum ditentukan nilainya. Oke, selanjutnya yaitu yang F, the moon is made of branches. Ini termasuk proposisi tapi bernilai salah. Kenapa? Soalnya di sini the moon-nya itu sebuah makanan. Ya, ibaratkan itu bulan ini terbuat dari keju hijau. Selanjutnya yaitu nomor 2 tapi masih tetap 1.1. Yang pertama yang A ini biner. Kita menyelesaikan yang di dalam kurung dulu. Nah, ini kita menyelesaikan yang ini dulu, berarti 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1. Ini kan dan, berarti N. Kalau dan itu berarti 0 1 atau false true, hasilnya false. True 1 1, hasilnya 1. 0 0 atau false, hasilnya 0 atau false. Kalau true 1, begitupun dengan ini. Lalu setelah itu kita menghitung yang ini, or 11.000, berarti tinggal ditaruh di bawahnya. Oke, kalau yang or true, salah, false dan true itu hasilnya true hasilnya 1 1, hasilnya 1. 0 0 atau false hasilnya false. True false hasilnya true false hasilnya true atau 1. Oke, selanjutnya yaitu B. Caranya sama yang kayak nomor A. Jadi yang di dalam kurung ini terlebih dahulu didahulukan. Jadi 0 1 1 1 1 dan
sama kayak yang tadi, false sama true hasilnya. False, true sama false hasilnya. False, true sama true hasilnya. True. Ini true sama false. False. True sama true. True. Oke. Habis itu lanjut ke ini, ke or, berarti 0 1 0 0 0. Berarti sama caranya yang kayak yang A, false, true, true, false, true. Jadi false ketemu false, false, false ketemu true, true, true ketemu false, true, false ketemu false, false, true ketemu false, true. Oke, selanjutnya yang C. Yang C ini mengenai SOR. Jadi cara pengerjaannya sama kayak A dan B. Jadi terlebih dahulu lebih mendahulukan di dalam kurung. Jadi 0101 0 ini 11011 menjadi SOR. Kalau SOR false dan true akan bernilai true, true dan true hasilnya false, false false, false, true true, false, false, true, true. Jadi kalau di SOR ini kalau memiliki dua kembar, maksudnya satu kayak gini, itu akan hasilnya 0. Begitu pun dengan 0 sama 1. Terus habis itu setelah dalam kurung selanjutnya yaitu yang ini, kita tambahkan yang ini. Jadi 01 0 0 0 ini juga SOR, ini SOR juga. Jadi ini itu true true, false false, true. Terakhir yaitu 2D. Cara pengerjaannya sama kayak ABC. Jadi terlebih mendahulukan yang di dalam kurung or dan. Jadi untuk pengerjaan kali ini kita mendahului yang pertama yaitu or. Jadi 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0. Ini apa ini? Or. Kalau yang or 1 1 0 1 1. Kalau dan jadi 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 dan jadi hasilnya 1 0 0 0 1. Setelah menghitung or dan kita menghitung or dan juga hasilnya. Jadi di sini jadi 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1. Ini baru kita mengsorkan hasilnya yaitu 0 1 0 1 0. Inilah hasilnya nomor 2D. Oke, selanjutnya yaitu subbab 1.2 nomor 1. Jadi di sini saya sudah
perumpamaan. G itu adalah you can graduate, M you have already money in the university, R dan B juga. Jadi kan 1.2 itu tentang proportional logic. Jadi kita mempunyai conclusion kayak perumpamaan yang kayak gini merubah ke kalimat. Jadi you can graduate if you have completed the requirements of your major and not M. Jadi you did not over money to the university. Kalau salah maksud saya itu you don't owe money to the university and not B, you have not an overdue library book. Sekarang 1.3 yaitu membuktikan tautologi menggunakan tabel kebenaran. Di sini simbol-simbolnya. Jadi kalau di tabel kebenaran kita satu persatu. Jadi P itu ada 4 true dan 4 false. Jadi ini menggunakan dua 4 ya pokoknya bilangan lah 2, 8 terus ini ada true false true false lalu R true false selanjutnya itu P dan Q. Ini masukkan ke sini. Jadi true false true. Jadi P maka Q ini P Q true and true false terus ini true terus false itu true. Kenapa bisa false? Karena ini implikasi. Kalau implikasi ya hasilnya true kalau di tautologi. Terus pun dengan ini true. Selanjutnya yaitu maka R. Jadi true false salah deh, ini maaf ini terus harusnya. Terus habis itu ini true, ini false, ini true. Nah, selanjutnya yaitu P maka R. Jadi ini adalah true false sisanya true. Terus habis R ini semuanya. Jadi P maka Q dan wow, tidak cukup apanya guys. Jadi mohon maaf kalau bisa. Jadi true false true false
Oke, terakhir yaitu keseluruhannya ini, berarti di sini aja, berarti di sini aja, ini terakhir ya, di semuanya di satuin. Aduh, cukup guys, maafkan ya guys, gak terus aku besar-besar. Hasil akhirnya dari tatologi yaitu benar semua. Ini sebanyak 88 nanam 8. Oke, selesai. Oke, selanjutnya yaitu 1.3 nomor 2. Di sini soalnya, apakah ruas kiri yaitu P maka Q sama ini itu tidak ekuivalen dengan ini ruas kanan. Nah, di sini aku menggunakan grid tabel yang saya bikin. Ini dia, ini P, Q, R, S, terus ini juga, dan ini. Dan hasilnya yaitu ini yang dilingkari. Jadi ini benar kalau ruas kiri dan ruas kanan itu tidak ekuivalen. Oke, dari 1.4 yaitu 1A, berarti no ducks are willing to wheels. Berarti kalau di permisalan kayak gini, jadinya AX, A kebalik, terus PX, maka SX. Begitu pun dengan B, C, D, dan E, ini jawabannya yes. Nomor 2 masih sama 1.4. Ini jawabannya true semua. Selanjutnya yaitu 1.5. Sini ada Q1 ini false. Kenapa? Karena ini tidak setara. Begitupun dengan ini, dengan B, C, ya A, B, C itu false karena tidak setara kanan kirinya. Hal yang D ini benar karena setara. Selanjutnya yaitu 1.5 yang nomor 2. Ini 2A. Ini selanjutnya yaitu 1.6 yaitu 1A dan 1B. Untuk A dimisalkan P dan Q. Q-nya P-nya begini, live in Australia, Q-nya gini. Jadi menggunakan simplification jadi P dan Q per Q. Dan B itu menggunakan disjunctive spillogion, jadi P atau Q hasilnya not P per Q. Selanjutnya yaitu nomor 2, ini masih di 1.6. Ini kita misalkan lagi PX dan QX. X-nya tuh student in class, terus QX-nya understand logic. Jadi jawabannya mohon maaf. Jawabannya ini menggunakan step 1, step 2, step 3, step 4. 1 menggunakan premis 1, premis 2, dan ini from 1, kembalikan lagi ke from 1, terus gunakan bonus 2 dan 3. Jadi hasilnya bacanya itu Xavier understand the logic. Sekarang 1.7 nomor 1, ini adalah pembuktian jika ganjil tambah ganjil adalah genap. Berarti rumusnya ganjil itu X sama dengan 2N plus 1, dan genap yaitu X sama dengan 2N. Berarti ganjil sama ganjil, berarti ganjilnya berarti X 2N plus 1 dikuadratin. Kenapa? Soalnya ganjilnya ada 2, berarti langsung aja dikuadratin, berarti sama dengan 4N plus 2. Berarti hasilnya akan tetap menjadi genap. Selanjutnya itu 1.8 nomor 1. Nah, ini pembuktian aja. Misalkan N1. Jadi dimasukkan sini N1. 1 plus 1
lebih dari sama dengan 2, jadi benar. Kalau dimasukin 2 juga benar, 3 juga benar. Begini pembuktiannya. Kalau 4 begini. 1.8 nomor 2 ini jawabannya, yaitu Q1 ada Q1 Q2. Q1 begini, Q2 begini. Jadi hasilnya yaitu XY plus min XY adalah selalu X plus Y. Itu 1.9 ini tentang matriks. Jadi A kali B begini 230 ini caranya dan ini hasilnya. Selanjutnya yaitu 1.9 nomor 2